Halo teman-teman, salam sehat selalu. Tim U23 Indonesia di bawah asuhan Sintayong langsung melesat memimpin klasemen sementara grup A dalam cabang sepak bola di SEA Games. Kemenangan 4-0 atas Filipina memberikan harapan besar buat kita untuk melangkah ke babak semifinal. Kita unggul dalam selisih gol dari Myanmar yang memasukkan 6 kemasukan 4, tetapi kita setelah kemarin memasukkan 4 kemasukan 4, kalah 3-0 dari Vietnam, menang 4-1 dari Timor Leste, dan saat ini pada tadi sore kita menang melawan Filipina dengan 4-0 clean sheet, membuat kita sekarang ada 4 gol. Kita punya plus, ini modal bagus, tetapi kemenangan ini pun tidak langsung membuat kita harus bereforia, bergembira sesaat, oke, karena kita bisa memenangkan pertandingan. Ada 3 poin penting yang kita dapatkan di Stadion Fitri di Puto, tetapi kita masih punya satu tugas lagi. Tugas terakhir kita untuk menuntaskan laga menghadapi Myanmar dalam pertandingan terakhir di grup A 2 hari lagi ke depan atau pada hari Minggu. Kita tidak boleh lengah lagi, harus fokus. Pemain-pemain belakang ini harus lebih disiplin lagi, dan kita harus menyelesaikan laga melawan Myanmar dengan kemenangan. Sebenarnya imbang saja dengan Myanmar kita akan lolos, karena walaupun dengan poin sama, katakan poin kita akan 7 sama dengan lawan pun, kita bisa menang dalam selisih gol dan kita bisa lolos. Bahkan kita memungkinkan untuk bisa menjadi juara grup jika Vietnam terganjal melawan Myanmar. Namun apapun yang harus dikatakan, kita harus bersyukur bahwa tadinya kalau kita kalah melawan Filipina, kita bisa keluar, bisa out dari SEA Games. Karena apapun yang harus dikatakan, kita harus bisa menang melawan Myanmar nantinya, tidak akan berpengaruh kalau sampai kita kalah melawan Filipina. Tapi kita bermain jauh lebih bagus dibandingkan dengan 2 pertandingan sebelumnya, ketika kita kalah dari Vietnam dan kita menang 4-1 dari Timor Leste. Ini pemain kita jauh lebih tenang di dalam bagaimana membuild up serangan, walaupun memang masih ada PR bagi STY karena masih terlihat dalam waktu normal 90 menit ada banyak salah-salah kontrol, ya, ada juga salah passing beberapa kali dilakukan oleh pemain-pemain kita. Ini terus harus dibenahi oleh STY kalau kita akan bersaing nantinya di babak, kalau lolos di babak semifinal, dan kita bahkan bisa meneruskan sampai final di SEA Games. Juga bagaimana cara untuk finishing yang harus kita lebih baik lagi ke depan, karena banyak peluang sebenarnya kita bisa menang melawan Filipina ini, bukan 4-0. Di babak pertama saja kita bisa leading sampai 4-0. Kalau Witan Sulaiman itu bisa membobolkan gawang Filipina ini, dan juga Muhammad Ridwan, kita pasti akan bisa unggul. Tapi tetap dengan 4-0 ini oke buat Egy Maulana, karena kita bisa mendapatkan gol pertama. Egy membuat 1 gol dan 1 assist, di mana gol pertama dari Muhammad Ridwan itu adalah assist dari Egy. Sebelum di sana ada umpan dari Syahrian Abimanyu dari sebuah set piece bola mati, dan disundul dengan baik oleh pemain belakang Rizky Ridho. Dan di babak kedua ada 2 gol lagi tambahan dibuat oleh Egy sebelum Egy tarik keluar, dan penalti yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand setelah Ronaldo Kuate diganjal oleh pemain belakang Filipina, Kiki Linares. Nah, saya bisa melihat kali ini itu soal Mark Locke. Mark Locke tampil jauh lebih bagus dibandingkan dengan 2 pertandingan yang dia mainkan melawan Vietnam dan melawan Timor Leste. Kali ini peran dia oke, sangat vital, sentral di lini tengah. Dia bisa mengatur ritme permainan, menjadi penyeimbang yang sangat kuat di tengah bersama dengan Syahrian Abimanyu yang agak didorong lebih sedikit ke depan bersama dengan Ricky Kambuaya, dan dia berdiri di depan 2 center back kita, yaitu kapten kita Fahrudin dan juga Rizky Ridho. Dan disinilah kelihatan bermain dengan sangat tenang, umpan-umpan juga dia ke depan itu baik sekali, dan mungkin di sini STY sudah bisa melihat bagaimana bisa memaksimalkan peran dari seorang Mark Locke
sehingga dia bisa mengatur permainan di tengah dengan sangat baik. Jadi dia bisa menjadi orang yang selalu memutus setiap aliran serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Filipina sebelum masuk ke Rizky Ridho dan ke Fakhrudin, itu selalu diputuskan oleh Mark Klok. Bermain sangat lugas sebagai seorang gelandang bertahan, dan boleh dikatakan dia bermain sebagai box to box kali ini, dan tampil baik sebelum dia ditarik keluar. Ya, dan ada Rahmat Irianto yang masuk. Dari 7 pemain cadangan yang ada di bench, STY memanfaatkan semua, ada 6. Hanya penjaga gawang Satrio yang tidak dimainkan, tapi semua pemain cadangan langsung, termasuk Marcelino main, Ronaldo Kuate, ya ada Rio Ilham ya bermain, kemudian dengan Firsa Andika yang semua dimainkan, Rahmat Irianto, kemudian dengan Irfan Jauhari yang dalam pertandingan ini untuk pertama kali STY itu membaku cadangkan dulu Irfan Jauhari. Dalam 2 pertandingan sebelumnya dia terus dimainkan. Ya, Muhammad Ridwan yang selalu yang pertama kali ditampilkan di depan bersama dengan Egy dan Witan. Formasinya memang ada berubah, di belakang Asnawi bermain di kanan, ya. Kemudian di kiri tetap mempertahankan seorang Alfreano Dewangga dengan Rizky Ridho dan Fakhrudin bermain sebagai center back, dan penjaga gawang Hernando Ari di bawah Mistar. Nah, di tengah ini Kambuaya, Klok, dan Abimayu sangat bagus. Ya, sangat kuat ketiga pemain ini untuk bisa juga mendukung Egy di depan, Witan dan Ridwan yang bermain di garis depan yang ditampilkan oleh STY. Saya pikir starting 11 ini cocok, ya, bisa dimainkan ketika melawan Myanmar dalam pertandingan terakhir. Memang agak bermasalah kalau bisa melihat dengan Sahrian Abimanyu yang harus ditarik keluar karena mungkin dia agak cedera. Walaupun ini mungkin tidak cedera berat, cedera ringan, sehingga dia langsung digantikan oleh Marcelino di babak kedua. Namun pemain ini pemain yang sangat bagus. Ini pas kalau dia bermain dengan Kambuaya dan dengan Klok di tengah. Kelihatan sekali pemain-pemain Filipina sulit untuk bisa masuk. Oskari Kekkonen, ya, kapten ke-11 dari Filipina juga sangat sulit. Dennis Chung untuk bisa masuk, untuk bisa menerobos lebih jauh ke depan, untuk bisa memberikan umpan kepada Jovin Pedic di sini yang tidak berkutik sama sekali. Dan juga yang kita harus lihat adalah yang harus dibenahi oleh Sintayong, perpaduan di lini belakang memang belum begitu sinkron dengan bagus. Ya. Koordinasi belum dapat dengan benar, walaupun kita clean sheet, tetapi ada 1-2 peluang yang masih bisa didapatkan oleh lawan, oleh Filipina yang nyaris bisa membuat gol. Tentu saja juga penampilan dari Hernando Ari cukup baik untuk menggagalkan setiap kesempatan, setiap peluang yang dimiliki oleh pemain-pemain Filipina. Kita unggul dalam ball position memang, tapi tipis. 53 dengan mungkin 47%. Tapi kita bisa melepaskan 15-16 tembakan dengan 9 diantaranya on target dan 4 menghasilkan gol. Oke lah di sini dibandingkan dengan lawan yang mungkin hanya 6 kali mereka bisa menembak sejauh ini dengan 2 on target. Semoga penampilan yang bagus ini terus bisa dipertahankan. Ya, lebih ditingkatkan lagi dalam pertandingan menghadapi Myanmar. Kalau kita bermain seperti ini aja melawan Filipina dan kita menang, saya yakin kita bisa mengatasi Myanmar dan kita bisa memenangkan pertandingan. Bahkan bukan tidak mungkin kita bisa menjadi juara grup. Tapi walaupun nantinya katakan yang menjadi juara grup adalah Vietnam, kita di urutan kedua, pasti ketika tim nasional kita ada di semifinal, semua akan berhitung kembali. Kita bisa melupakan pertandingan melawan Vietnam ketika kita kalah, tapi kita fokus ke depan dan kita bisa mendapatkan yang terbaik. Yang penting semua pemain tetap termotivasi, tetap fokus dalam setiap pertandingan, dan semua tergantung dari STY untuk bisa melihat di mana kekurangan tim kita untuk segera ditambal, untuk dibenahi dalam pertandingan ke depan, terutama menghadapi Myanmar. Dan kita sudah harus bisa mempersiapkan untuk tim ini ada di semifinal. Bahkan kalau saya bisa mengatakan satu kaki kita sudah di semifinal ketika kita menang dengan besar melawan Filipina. Pasti Myanmar juga berpikir, karena Myanmar kan menang susah payah menghadapi juga dengan Filipina 3-2. Dengan Timur Leste juga menang mereka 3-2. Dan jika kita menang, kita harus bisa melihat siapa lawan kita. Apapun yang harus kita lawan di semifinal, kita harus hadapi. Dan target kita memang harus ke final untuk bisa ketemu kembali lagi dengan Vietnam. Kita agak jauh lebih bagus sekarang.
Dua pertandingan yang tidak begitu menggembirakan, tetapi perlahan-perlahan tapi pasti ini kalau kita bisa melihat tim nasional kita untuk 23 ada peningkatan. Semoga ini terus bisa berlanjut dan ini tentunya menjadi kabar baik buat kita semua bahwa tim kita tampil lebih bagus, lebih mengesankan dibandingkan dengan dua pertandingan sebelumnya. Walaupun memang masih ada PR-PR lain yang harus bisa dibenahi oleh Sintayong, tapi sekarang kita sudah ada di atas, pimpin klasmen. Selangkah lagi kita akan menuju ke babak semifinal dan sekali lagi saya meyakini kita bisa mengatasi Myanmar dalam pertandingan terakhir. Sampai di sini review saya tentang kemenangan Egy Fikri Maulana dan kawan-kawan dengan sangat telak menghadapi Filipina dengan penguasaan bola kita yang bagus. Intensitas serangan juga kita ada peningkatan. Cara membuild up serangan juga oke dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan yang paling penting kita sekarang lebih tenang. Tidak terlalu gerasak-gerusuk dalam pertandingan seperti yang sebelumnya. Tapi hanya harus ditingkatkan, yaitu bagaimana kita bisa memaksimalkan setiap peluang di depan gawang lawan untuk bisa menjadikan gol. Inilah yang pasti akan dipikirkan, akan dievaluasi kembali oleh tim kepelatihan yang dipimpin oleh STY. Ciao.